Halo sahabat Cici Tales, halo juga yang baru mampir, selamat datang. Aku doain kalian semuanya sehat-sehat aja ya. Kali ini kita bakal membahas alur cerita sebuah film berjudul Underworld: Rise of the Lycans. Film ini adalah bagian ketiga dari seri Underworld dan fokus pada cerita mengenai asal-usul beberapa tokoh dan peristiwa yang memicu terjadinya perang antara vampir dan Lycans atau manusia serigala. Cici saranin buat kalian buat nonton dulu alur cerita film pertama dan keduanya ya. Tapi kalau kalian mau langsung nonton film yang alur cerita ketiga ini juga nggak apa-apa. Nantinya juga kalian juga bakal ngerti kok. Untuk mengembalikan kembali ingatan kalian tentang film pertama dan kedua, nah film pertama akan membahas tentang perselisihan ratusan tahun antara vampir dan manusia serigala. Jika di film pertama kita sudah disambut dengan kematian Victor yang dibunuh oleh Celine, nah di film ketiga ini menceritakan tentang Victor yang masih jaya-jayanya, di mana dia adalah seorang raja vampir yang memerintah sebuah kerajaan dan dia memiliki seorang putri yang bernama Sonya, yang pada film pertama Underworld, Sonya itu terlihat mirip dengan anak angkatnya yaitu Celine. Apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu antara putrinya Victor dengan seseorang yang sangat dia benci, yaitu seorang Lycans yang bernama Lucien? Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya! Film berawal dengan diperlihatkannya kejadian di masa lalu, di mana sudah berlalu 20 tahun semenjak kejadian pertama kali terjadi, yaitu terciptanya manusia vampir dan manusia serigala. Nah, kalau manusia vampir mereka masih berwujud manusia, namun sebenarnya mereka adalah vampir, sedangkan serigala itu pada masa itu dulunya benar-benar terlihat seperti serigala dan tidak lagi bisa berubah menjadi wujud manusia. Sebagian dari manusia serigala yang tertangkap, mereka pun dikurung dan tiba-tiba Victor menyadari ada seorang bayi yang lahir dari seorang manusia serigala. Tidak tahu pasti bagaimana serigala ini bisa melahirkan seorang bayi manusia, tapi setelah ditelisik bisa saja ada teori-teori yang mendukung, seperti contohnya misalnya dulu manusia serigala ini merupakan wanita yang awalnya sedang hamil. Nah, yang lahir ini adalah seorang lelaki yang memiliki gen manusia serigala, namun ternyata dia lahir dalam wujud manusia, ya dialah Lucien. Awalnya Victor ingin membunuh bayi tersebut, namun ternyata dia mengurungkan niatnya dan menjaga bayi tersebut seperti anaknya sendiri, walaupun sebenarnya dia tetap memperlakukannya seperti seorang budak. Tapi Lucien ini berbeda, dia memiliki wujud manusia, berbeda dengan para pendahulunya yang tidak lagi bisa berubah ke wujud manusia seperti sedia kala. Ditambah lagi dengan Lucien yang memiliki kekuatan dan pertahanan yang hebat, sehingga dia pun dilatih untuk menjadi seorang prajurit. Dan gadis ini adalah putri di kerajaan vampir yang merupakan putri kandung dari Victor. Beberapa tahun setelahnya, Victor kepikiran untuk memperbanyak manusia-manusia seperti Lucien ini. Jadi dia mengurung Lucien dan membuat dirinya seolah kelaparan, sampailah akhirnya Lucien menggigit para budak yang nantinya juga bakal berubah seperti dirinya. Tujuan Victor adalah untuk menciptakan pasukan yang tentunya mereka juga bisa beregenerasi dan tidak bisa mati. Nah, itu akan memberikan manfaat untuk kerajaan Victor, menjadikan mereka semuanya budak dan juga pelindung kerajaan mereka pada siang hari. Karena pada siang hari, para manusia vampir tidak bisa keluar bertemu dengan sinar matahari. Seperti layaknya sebuah kerajaan dan pemerintahan, tentunya kerajaan ini memiliki sebuah konsil, ya para petinggi-petinggi gitulah. Dan ini adalah Tanis. Kalian yang udah nonton film sebelumnya pasti kenal dengan pria ini. Tanis yang awalnya dia adalah penasehat di kerajaan ini juga merupakan orang kepercayaannya Victor. Lalu setelahnya kita diperlihatkan scene ketika ada seorang prajurit berkuda sedang berusaha untuk kembali pulang ke kerajaan, namun dirinya sedang diikuti oleh beberapa manusia serigala. Para prajurit vampir yang berada di tembok pembatas kerajaan pun berusaha untuk menyelamatkan seseorang yang sedang berkuda tersebut. Lalu akhirnya Lucien pun turun tangan dan dia pun berhasil melumpuhkan semuanya. Ternyata prajurit berkuda yang baru pulang berkelana tadi itu adalah Sonya, putrinya Victor. Terlihatlah seolah mereka tidak memiliki hubungan yang baik, yaitu antara Sonya dan Lucien, dan Victor pun memarahi Sonya. Seharusnya Sonya berterima kasih kepada Lucien yang sudah membunuh seorang serigala, meskipun serigala itu adalah kaumnya Lucien. Victor memarahi Sonya karena kerap kali pergi keluar perbatasan kerajaan. Dia juga diharuskan untuk mempelajari politik dan sistem kerajaan, karena nantinya dia juga bakal menjadi pewarisnya Victor.
Nasib berbanding terbalik dialami oleh Lucien, yang mana dia sekarang sedang membakar serigala yang merupakan kaumnya, dan juga terlihat para budak yang sedang bekerja dan dimarahi oleh bapak tua ini yang merupakan prajurit vampir. Para Lycans benar-benar diperlakukan seperti budak, tidak boleh beristirahat sedikit pun. Lucien sempat marah kepada bapak ini karena memperlakukan kaumnya semena-mena, bapak ini malah marah balik. Lalu di sini terjadilah perundingan antara para petinggi kerajaan dengan Victor tentang masalah para keturunan serigala, yaitu keturunannya William yang merupakan serigala pertama. Mereka sudah beberapa kali melakukan penyerangan ke kerajaan vampir. Karena Sonya putrinya Victor tidak muncul di dalam perundingan para petinggi kerajaan, lalu Victor pun menyuruh Tanis untuk mencari Sonya. Lalu kita berpindah scene kepada para budak Lycans yang disuruh untuk mengumpulkan peralatan kerja mereka, dan mereka pun dikembalikan ke penjara bawah tanah yang terlihat seolah-olah mereka dikandangkan. Sedangkan Lucien yang sudah memantau keadaan sekitar dan para budak serta para pengawal kerajaan sudah pergi, dia pun pergi ke lorong bawah tanah, di mana dia nantinya bakal bertemu dengan seseorang yang ternyata itu adalah Sonya. Ya, dia diam-diam sudah menjalin hubungan asmara dengan putri kerajaan vampir ini. Itulah alasan mengapa Tanis tidak menemukan Sonya di kamarnya. Lucien mengajak Sonya untuk kabur dari istana tersebut karena dia sudah merencanakan sebuah pelarian. Sebagai seorang pekerja pandai besi yang sering membuat senjata, Lucien tahu bagaimana cara membuat kunci untuk membuka kalung di leher mereka. Nah, jadi gini, mereka para manusia serigala atau Lycans yang dijadikan budak, mereka masing-masing diberikan sebuah kalung yang di dalamnya terdapat beberapa benda tajam yang bertujuan agar para Lycans ini tidak berubah menjadi manusia serigala seenaknya. Nah, jadi gini, kalau mereka sudah memakai kalung yang ada benda tajam di dalamnya dan mereka ingin berubah menjadi manusia serigala, tentunya nanti mereka bakal bisa mati. Kalian tahu kan, manusia serigala itu badannya besar, sedangkan kalung itu hanya seukuran kalung di batas leher manusia. Dengan kalung tersebutlah Victor bisa mengendalikan para manusia serigala ini. Walaupun sebenarnya mereka berdua adalah sama-sama keturunan Corvinus, sampai saat ini mereka berdua malah saling bermusuhan. Dan Lucien tidak ingin hal itu terjadi. Dia sangat mencintai Sonya dan mengajak Sonya untuk kabur bersamanya. Tanis yang dari tadi mencari keberadaan putri Sonya, tidak sengaja dia melihat perpisahan antara Lucien dan Sonya. Tetapi Tanis hanya diam saja dan dia merahasiakan pertemuan rahasia antara Sonya dan Lucien. Dia hanya mengatakan kepada Victor kalau Sonya tidak membuka pintu kamarnya. Walaupun Victor memimpin sebuah kerajaan vampir, mereka tetap berhubungan dengan para manusia di sekitarnya. Lalu datanglah bangsawan manusia yang hendak berkunjung ke kerajaannya Victor. Mereka juga membawa budak-budak mereka. Nah, mereka yang datang sekarang disambut oleh prajurit vampir, dan Sonya yang melihat sinyal dari kejauhan, dia pun bersegera untuk pergi menjemput para manusia tersebut. Tanis pun melarang Sonya pergi sebagaimana sudah dipesankan oleh ayahnya, namun Sonya tetap kekeh untuk pergi keluar karena dia merasa dia harus melindungi tamu yang harus mereka hormati. Tanis pun juga mengucapkan sebuah kata-kata kepada Lucien yang mengisyaratkan kalau sebenarnya dia sudah mengetahui tentang hubungan rahasia antara putri Sonya dengan Lucien. Bangsawan yang datang saat ini juga membawa budak mereka yang berada di belakang, lalu datanglah Sonya bersama prajurit vampir lainnya yang datang untuk melindungi mereka menuju istana. Nggak tahunya, di tengah jalan mereka malah diserang oleh pasukan serigala. Ya, mereka adalah pasukan serigala keturunan langsung dari William yang merupakan serigala yang tidak lagi bisa berubah ke wujud manusia seperti Lucien. Lucien yang memiliki insting seorang serigala, dia pun merasakan hawa kedatangan serigala asli yang hendak menyerang manusia-manusia tersebut. Dan saking banyaknya mereka, tentunya nanti Sonya dan prajurit yang lainnya tidak akan bisa mengalahkan mereka. Lucien lalu bergegas untuk menyelamatkan semuanya, dan dia pun sudah sampai kewalahan karena dia hanya memiliki tenaga seorang manusia. Dengan kunci yang dia buat tadi, dia pun membuka kalung di lehernya dan dia pun bisa berubah menjadi manusia serigala. Semua orang terkejut melihat ternyata ada manusia yang bisa berubah menjadi manusia serigala. Lucien memiliki kemampuan yang ternyata bisa membuat takut seluruh serigala yang tadinya menyerang mereka. Lucien yang sudah luka-luka akhirnya kembali ke wujud dirinya seperti manusia. Lalu datanglah Victor bersama prajurit yang lainnya. Victor sangat marah kepada Lucien karena Lucien sudah membuka kalungnya. Lucien sekarang tidak lagi menjadi budak kesayangan Victor. Nantinya Lucien bakal dihukum. Victor menganggap apa yang dilakukan oleh Lucien ini adalah sebuah pengkhianatan. Walaupun Victor menganggap dirinya sudah berbelas kasihan dengan tidak membunuh Lucien dari kecil dan menganggap Lucien itu seperti anaknya, namun Lucien menganggap
kalau dirinya diperlakukan seperti binatang, yaitu dirantai dan dikalung. Lucien pun lalu diberikan hukuman cambuk oleh bapak tua ini yang selalu mengawasi para pekerja budak. Parahnya lagi ya, dia menggunakan cambuk yang bukanlah seperti cambuk biasa, karena di ujung cambuk itu terdapat benda tajam seperti ini. 1 kali cambukan saja itu sudah sangat sakit, apalagi ini 30 kali cambukan. Sonya sangat tidak bisa melihat kejadian tersebut, melihat seseorang yang ia cintai disakiti. Setelah melewati penyiksaan panjang tersebut, Lucien pun lalu kembali dimasukkan ke dalam kandang, yaitu penjara bawah tanah. Kalian yang udah nonton film pertama, tentunya kalian tahu dong dengan Rhys, dia adalah orang kepercayaannya Lucien. Lalu setelahnya terjadi pembicaraan antara Victor dan Putri Sonya. Sonya yang selama ini selalu marah-marah kepada Lucien, ternyata malah membela Lucien. Ya tentu aja, karena yang dilakukan Lucien itu ketika membuka kalungnya adalah juga untuk menyelamatkan Putri Sonya dan para prajurit vampir. Victor pun mengatakan apapun alasannya, Lucien tetap harus dihukum karena itu bakal menjadi pelajaran bagi kaumnya yang lain untuk tidak memberontak kepada pemerintahan kerajaan vampir. Setelahnya diam-diam ternyata Sonya datang ke penjara bawah tanah ini untuk menemui Lucien. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Lucien. Lalu Lucien pun mengatakan kepada Sonya kalau sebenarnya Tanis sudah mengetahui tentang hubungan rahasia mereka berdua ini. Namun ayahnya Sonya belum mengetahuinya. Lalu apakah sebenarnya yang terjadi? Apakah sebenarnya maksudnya Tanis? Karena dia masih belum melaporkan apa-apa kepada Victor. Nah, Lucien menyuruh Sonya untuk menanyakan kepada Tanis apa sebenarnya keinginan Tanis. Scene berikutnya kita diperlihatkan sedikit tentang hubungan diplomatik antara para bangsawan manusia dengan kerajaan vampir. Para bangsawan datang ke sini untuk menyetor sejenis pajak yang berupa koin-koin berbentuk perak. Scene kembali berpindah ke penjara bawah tanah, di mana Lucien melihat beberapa kaumnya sedang berkelahi merebutkan makanan. Lucien lalu berteriak dan marah, mengatakan kalau sebenarnya mereka itu adalah satu kaum, karena musuh mereka sebenarnya adalah para vampir di atas sana. Selama ini Lucien dan kaumnya sudah berusaha untuk melindungi manusia vampir, namun mereka malah diperlakukan seperti binatang. Setelahnya Victor pun menanyakan pendapat putrinya tentang nantinya siapa yang bakal menjadi pengganti Lucien, karena Lucien bakal dijadwalkan untuk dihukum mati. Sebenarnya Sonya tidak ingin hal tersebut terjadi, namun di lain sisi dia juga sangat menyayangi ayahnya. Ya, ini adalah kalung yang dipakai oleh Sonya, yang kalian udah lihat di film pertama, juga di film kedua, yang menjadi kunci untuk membuka peti mati William. Setelahnya Sonya pun mencari tahu kepada Tanis mengapa Tanis belum memberitahukan ayahnya tentang hubungan rahasia antara Sonya dan Lucien. Ternyata Tanis hanya takut saja karena dia tidak ingin memberikan sebuah kabar buruk kepada Victor, dan biasanya kalau Victor itu mendapatkan sebuah kabar buruk, dia malah marah balik kepada seseorang yang menyampaikan kabar tersebut. Nah, jadi gini, ternyata yang diinginkan oleh Tanis adalah dia ingin menduduki sebuah jabatan di konsil atau petinggi kerajaan, yang mana sebenarnya salah satu dari petinggi tersebut kursinya adalah miliknya Sonya. Sonya bakal memberikan kedudukan tersebut untuk Tanis dengan satu syarat, Tanis harus membantu mereka. Tanis pun akhirnya membantu mereka untuk bertemu. Setelahnya mereka membicarakan tentang pelarian, dan Sonya berjanji kalau dia akan menyusul 3 hari setelahnya. Malam bulan purnama pun datang dan para budak yang masih berupa manusia, mereka bakal dibawa ke sebuah ruangan di mana mereka nantinya bakal digigit oleh manusia serigala, sehingga mereka juga bakal berubah menjadi manusia serigala seperti Lucien. Sedangkan Tanis yang sudah berjanji untuk membantu Sonya dan Lucien, dia pun memberikan sebuah kunci yang tadinya adalah milik Lucien yang bisa Lucien gunakan untuk membuka kalung di lehernya. Sekembalinya Rhys dan para manusia yang lainnya digigit tadi, mereka pun menyadari kalau mereka sekarang sudah diubah menjadi manusia serigala. Lucien mengatakan kepada Rhys dan seluruh budak Lycans ini, dia merencanakan sebuah pelarian. Lucien mengatakan siapapun yang ingin kabur bersamanya boleh ikut. Dia pun sudah berubah menjadi manusia serigala, lalu menyerang penjaga yang datang ke kandang mereka. Dengan kunci-kunci yang tadinya dibawa oleh penjaga tersebut, mereka pun lalu kabur dan membuka pintu-pintu dari kandang-kandang budak yang lainnya. Lucien memantau keadaan dan menyuruh mereka semuanya untuk kabur. Terjadilah penyerangan kepada para budak ini oleh tentara vampir yang berada di atas sana. Mereka semua malah dihujam oleh tombak-tombak yang besar seperti ini, sehingga yang bisa kabur pada saat itu hanyalah sebagian dari mereka. Lucien yang berhasil kabur memancing kemarahan besar oleh Victor. Budak-budak yang tersisa pun kembali diamankan. Lalu Victor memarahi Tanis karena awalnya Tanislah yang sudah memegang kunci yang tadinya disita dari Lucien.
Jahatnya Victor ya, dia semena-mena mengeluarkan hukuman untuk membunuh Janice saat itu juga. Lalu Janice mengatakan kalau bisa saja Lucien sudah membuat kunci yang lainnya, karena sebenarnya Janice menyimpan kunci yang lain di gudang. Setelah kunci itu ketemu, Victor pun mengurungkan niatnya untuk menghukum mati Janice. Lucien yang sudah berhasil kabur bersama budak-budak yang lainnya, dia pun mengatakan kalau dia bakal menyusun rencana untuk kembali ke kerajaan vampir untuk membebaskan kaum mereka yang lain yang masih ditahan di bawah tanah. Lucien tidak memaksa, namun dia yakin dengan bantuan semuanya mereka bisa berhasil mengalahkan kerajaan vampir tersebut. Ketika sedang melakukan pengecekan di gudang senjata, tidak sengaja Victor menemukan sebuah jalur bawah tanah. Lalu setelahnya Lucien pergi berusaha untuk mencari bantuan dan ternyata dia malah bertemu dengan para serigala di sarangnya. Namun Lucien tidak menyerang mereka atau melakukan perlawanan. Dia malah melakukan komunikasi dengan serigala-serigala tersebut sehingga nantinya serigala itu mau membantu Lucien dan pasukannya. Setelahnya Victor pergi mengunjungi putrinya, Sonya, dan menanyakan beberapa hal yang sebenarnya dia sudah curigai. Victor curiga kalau Sonya lah yang sudah membantu pelariannya Lucien dan budak-budak yang lainnya. Sonya tentunya mengatakan kalau dia tidak akan melakukan hal tersebut. Terlihatlah kalau Victor menerima saja apa yang dikatakan oleh Sonya, namun dia tidak bisa menerimanya begitu saja. Dia malah menggigit Sonya. Ya, kalian tahu kan di film sebelumnya, kalau vampir itu menghisap darah seseorang, maka darah tersebut akan memberikan memori kepada yang menghisapnya. Nah, dari situlah akhirnya Victor mengetahui kalau putri yang sangat ia sayangi ini ternyata menjalin hubungan terlarang dengan manusia serigala, yaitu Lucien. Victor amat sangat marah karena dia merasa dirinya sudah dikhianati oleh putri yang sangat ia cintai. Sonya pun dipingit dan tidak boleh keluar dari kamarnya. Di depan pintu kamarnya juga ditempatkan beberapa orang penjaga. Sekembalinya Lucien dari mencari bantuan, dia pun kembali ke perkumpulan para budak dan menyadari kalau Sonya belum kunjung datang. Ketika para budak yang lainnya merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Lucien, yaitu menunggu Sonya, Lucien pun mengatakan kalau Sonya lah yang sudah berusaha membantu kebebasan mereka. Lalu Victor pun kembali ke perkumpulan para petinggi yang sedang berunding. Victor mengatakan kalau mereka tidak usah perlu susah-susah untuk menangkap Lucien, karena Lucien sendiri yang bakal kembali ke istana mereka. Di tempat berbeda, Lucien mengira kalau Sonya sudah datang ke arah mereka. Ternyata yang datang itu bukanlah Sonya, melainkan seseorang yang berasal dari istana yang mengatakan kalau putri Sonya sekarang sedang ditahan. Hubungan rahasia antara Sonya dan Lucien sudah diketahui. Nantinya Sonya bakal dihukum mati. Lucien pun bergegas untuk kembali ke istana untuk menjemput wanita yang ia cintai. Lucien berpesan kepada Harris untuk memimpin pasukan dari Lycans yang tersisa jika seandainya Lucien tidak kembali. Dengan keahliannya, Lucien pun berhasil melumpuhkan penjaga yang berada di luar kamarnya Sonya dan dia pun berhasil bertemu dengan wanita ini. Mereka pun berusaha untuk kabur, namun mereka malah ketahuan oleh beberapa penjaga yang lainnya dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Dan laporan itu juga terdengar oleh Victor. Victor juga sudah menduga kalau Lucien bakal datang menjemput putrinya. Victor juga mengetahui kemana sebenarnya mereka akan pergi, yaitu melewati saluran bawah tanah. Nah, maka dari itulah Victor menyuruh pasukannya untuk melemparkan api ke bawah tanah tersebut, sehingga itu akan menghalangi Lucien dan Sonya untuk kabur. Api dimasukkan di lubang di mana-mana sehingga itu menyulitkan Sonya dan Lucien, dan tersisalah satu lubang yang satu-satunya di mana mereka bisa kabur. Ya tentunya di luar sana sudah terdapat para pengawal yang sudah menunggu mereka. Lalu terjadilah pertarungan antara Lucien dengan pengawal-pengawal tersebut dan sampailah mereka pun mengalahkan beberapa pengawal yang berada di sana. Setelah terjadi pertarungan di antara mereka, lalu Sonya pun bertemu kembali dengan ayahnya. Victor menampar putrinya ini, Sonya malah menodongkan pedang ke arah wajah ayahnya. Sonya menahan diri untuk menyerang ayahnya, namun tetap terjadi pertarungan di antara keduanya. Ya namanya aja Sonya juga sangat menyayangi ayahnya, dia pun mengalah. Lalu setelahnya Sonya memohon kepada ayahnya untuk tidak menghukum Lucien karena sekarang ini Sonya sedang mengandung bayi mereka. Yang ada di dalam kandungannya Sonya saat ini adalah cucunya Victor. Mendengar tentang kehamilan Sonya, tentunya itu menjadi hal yang mengejutkan bagi Lucien. Keajaiban yang menyatukan dua keturunan, namun hal tersebut malah menjadikan Victor semakin marah karena hal itu adalah merupakan kutukan. Mereka berdua dipenjarakan di penjara bawah tanah, di mana mereka masih bisa berkomunikasi. Lucien mengatakan penyesalannya karena olahnya lah semuanya ini terjadi. Namun Sonya mengatakan, berkat usaha Lucien lah, akhirnya dia bisa memerdekakan
sebagian dari budak-budak yang ditawan di sini. Sebenarnya Lucien datang kembali ke kerajaan ini juga sudah meresikokan nyawanya, jadi mereka berdua saling berkorban satu sama lain. Lalu setelahnya Sonya pun diambil oleh pengawal dan itu memancing kemarahannya Lucien. Lalu Lucien pun malah ditembak dengan crossbow. Sekarang Sonya sudah dirantai, lalu Lucien pun dibawa untuk disidangkan. Mereka berdua diadili atas kesalahan mereka, yaitu melakukan hubungan terlarang. Apapun yang dilakukan oleh Sonya demi kerajaannya di masa lalu tidak akan dianggap sama sekali karena dia sudah melakukan kesalahan yang fatal. Hukuman untuk kesalahan tersebut adalah Sonya akan dihukum mati. Lalu bapak pemimpin dari petinggi kerajaan ini pun menanyakan kepada para konsulat yang lainnya dan mereka semua mengatakan kalau mereka setuju dengan hukuman tersebut. Lalu putusan terakhir yaitu pada Victor yang mengatakan juga ternyata dia setuju dengan hukuman tersebut. Putusan Victor yang mengatakan kalau dirinya setuju dengan hukuman mati terhadap putrinya ini tentunya mengundang perasaan sedih di wajahnya Lucien juga Sonya. Apalagi Victor sebenarnya dia amat sangatlah sedih. Mereka berdua sudah diletakkan di sebuah ruang hukuman di mana mereka hadap-hadapan dan melihat mereka satu sama lain saling disiksa. Pertama yaitu Lucien dengan hukuman cambuknya yang juga sangat miris dan membuat Sonya tidak tahan dengan melihat lelaki yang ia cintai disiksa seperti itu. Dan ketika hukuman untuk Sonya akan dijalankan, Victor pun lalu pergi keluar bersama para petinggi yang lainnya. Yang berada di ruangan itu hanyalah Sonya dan Lucien saja. Penutup dari langit-langit ruangan hukuman itu akan dibuka di mana cahaya matahari nantinya bakal masuk. Melihat hal tersebut tentunya Lucien tidak tega dan menyuruh Sonya untuk tetap menatapnya. Lucien mengatakan kalau dia sangat mencintai Sonya, begitupun dengan Sonya yang sangat mencintainya. Penutup itu pun lalu dibuka dan terlihatlah cahaya matahari yang langsung menghujam ke sisinya Sonya dan itu membuat dirinya terbakar sampai akhirnya dia pun mati. Lucien pun berteriak histeris, sedih dan amat sangat marah melihat kematian wanita yang ia cintai di depan matanya sendiri. Victor juga menahan rasa sedihnya berada di kamarnya Sonya dan dia juga mendengar teriakannya Lucien yang menandakan kalau putrinya sekarang ini sudah benar-benar mati. Dan Victor pun kembali ke ruangan tersebut melihat jasad putrinya dan dia lalu mengambil kalung yang selama ini sudah dipakai oleh Sonya. Karena malam itu adalah malam bulan purnama di mana manusia serigala memiliki kekuatan penuh untuk berubah menjadi manusia serigala. Lalu dia menyerang Victor, mengambil kalung Sonya, lalu dia pun memutuskan untuk kabur. Namun di luar sana terjadilah pertarungan antara dirinya dengan para prajurit vampir yang membuat Lucien tidak berdaya. Namun Lucien berhasil pergi ke atas dan mengaumkan auman serigala, yaitu untuk memanggil kawanannya yang lain, termasuk Reese dan para budak Lycans yang lain, juga serigala-serigala yang sebelumnya sudah ditemui oleh Lucien. Mereka semuanya yang berlarian ke istana untuk melakukan penyerangan kepada vampir. Sebagian dari mereka memang tumbang karena diserang oleh pasukan vampir dari atas pembatas istana. Namun mereka juga berhasil masuk ke istana dan menghancurkan yang lainnya. Sedangkan para konsulat dan para petinggi istana yang lainnya sekarang sedang dibantai habis-habisan oleh manusia serigala. Reese lalu menyelamatkan Lucien yang sedang luka-luka dengan tembakan panahnya tadi. Lalu Lucien pun menyuruh Reese untuk membebaskan para Lycans yang lainnya yang sekarang berada di penjara. Victor yang sekarang bersama beberapa pengawalnya yang sudah memakai baju zirah dan baju besi, mereka merencanakan pelarian. Dan sampailah Lucien melihat Victor dan hendak membunuhnya, namun ternyata Victor berhasil kabur ke gorong-gorong bawah tanah. Ternyata di perairan bawah tanah di bawah sana, Stannis sudah mempersiapkan 3 peti para petinggi vampir yang nantinya bakal kalian lihat di film pertama. Ya, mereka bakal merencanakan pelarian untuk menyelamatkan ras vampir, yaitu dengan pertama-tama harus menyelamatkan pimpinan mereka. Setelah Lucien berhasil mengejar Victor, lalu terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Victor menyorakan kepada Lucien yang sekarang sedang kesakitan kalau Lucien sudah mengotori putrinya. Namun Lucien mengatakan kalau dia sebenarnya mencintai Sonya. Lalu kembali terjadi pertarungan di antara mereka yang membuat mereka malah terperosok semakin dalam. Cahaya matahari pun mulai muncul dan itu sempat membuat Victor terbakar. Victor mengatakan kalau dia menyesal sudah menyelamatkan Lucien waktu bayi. Namun sebenarnya yang dilakukan oleh Lucien ini adalah bentuk dari pemberontakannya karena selama ini dia diperlakukan seperti binatang. Tambah lagi dengan kemarahannya ketika Victor malah menyetujui untuk hukum mati kepada Sonya. Lucien pun akhirnya menghunuskan pedangnya ke mulutnya Victor dan itu membuat Victor mati. Lucien yang keluar melihat pertarungan antara prajurit vampir dengan kaumnya. Ternyata prajurit vampir itu pun semuanya musnah dikarenakan cahaya matahari yang muncul. Mereka semua memang sudah mengalahkan prajurit vampir, namun semua ini hanyalah permulaan.
Yang awalnya tadi kita sudah mengira kalau Victor itu mati, kita sama-sama tahu kalau manusia vampir itu memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Yang bisa membunuh vampir adalah cahaya matahari, juga ketika kepalanya dipenggal. Jadi, Victor yang masih selamat, dia pun sekarang berada di sebuah perairan di mana peti-peti mati mereka diamankan. Nah, salah satu peti tersebut adalah miliknya Victor, dan Victor akan tidur panjang di dalam peti tersebut. Nah, peti inilah yang nantinya bakal kalian lihat di film Underworld pertama. Dan film pun berakhir. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Apapun yang ada di film ini, ambil contoh baiknya aja ya, karena ini hanyalah fiksi belaka. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena video-video berikutnya bakalan menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!